Halo semua, perkenalkan saya Dasmaria DMK dari Manajemen 18C. Saya akan menjelaskan artikel Psikologi Bisnis tentang kepribadian dan emosi. Nah, di sini ada kepribadian dan emosi. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan juga perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang kalau dihadapkan kepada situasi tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan perilaku yang baku atau berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapi, sehingga jadi ciri khas pribadinya. Sedangkan emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasa memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini. Hal itu dibarengi dengan dua aspek yang lain, yaitu adanya daya pikir kognitif dan psikomotorik atau konatif. Biasanya emosi sering dikenal dengan aspek afektif. Hal ini merupakan dari penentuan sikap yang menjadi salah satu predisposisi dan perilaku manusia. Nah, unsur-unsur kepribadian diantaranya meliputi dari satu, pengetahuan. Pengetahuan yaitu merupakan suatu unsur yang mengisi akal dan juga alam jiwa orang yang sadar. Di dalam alam sekitar manusia mempunyai atau terdapat berbagai macam hal-hal yang diterima lewat panca indera yang masuk ke dalam berbagai sel-sel pada bagian tertentu dari otaknya. Serta di dalam otak itu semua diproses menjadi susunan-susunan yang dipancarkan oleh individu ke alam sekitar yang dikenal dengan sebutan persepsi, yaitu seluruh proses akal manusia yang sadar. 2. Perasaan. Selain pengetahuan, alam kesadaran manusia juga mengandung berbagai macam-macam perasaan. Sebaliknya, dapat juga digambarkan seorang individu yang melihat suatu hal yang buruk atau mendengar suara yang tidak menyenangkan. Persepsi-persepsi tersebut menimbulkan dalam alam kesadaran perasaan negatif. Perasaan, di samping segala macam-macam pengetahuan, agak juga mengisi alam kesadaran manusia setiap saat dalam hidupnya. Perasaan yaitu suatu keadaan dalam kesadaran manusia karena pengetahuan dinilai sebagai keadaan yang positif atau negatif. 3. Dorongan naluri. Kesadaran manusia mengandung berbagai perasaan-perasaan lain yang tak ditimbulkan karena dipengaruhi dengan pengetahuannya, tapi karena memang sudah terkandung di dalam organisasinya, khususnya di dalam gennya sebagai naluri. Kemauan yang sudah merupakan naluri sering disebut dengan dorongan. Di sini ada jenis-jenis kepribadian manusia. Nomor 1, introvert. Introvert adalah kepribadian manusia yang mengutamakan dunia dalam pikiran manusia itu sendiri. Jadi, manusia yang dengan sifat atau jenis kepribadian introvert adalah cenderung menutup diri dari kehidupan luar, yang lebih senang berada di kesunyian atau kondisi tenang daripada tempat yang banyak orang. Ciri-ciri kepribadian introvert adalah antara lain pemikir, pendiam, senang menyendiri, pemalu, susah bergaul, lebih senang bekerja sendiri, lebih suka berinteraksi secara langsung dengan satu orang. Dan orang introvert lebih berpikir dulu, baru berbicara, dan senang berimajinasi, lebih mudah mengungkapkan perasaan dengan tulisan, lebih senang mengamati dan sebuah interaksi. Jarang berbicara, tapi suka mendengarkan orang bercerita. Senang dengan kegiatan
tenang, misalnya membaca, memancing, bermain komputer, dan bersantai. Dan yang kedua, ada jenis kepribadian ekstrovert. Ekstrovert atau extraversion adalah kepribadian manusia yang mengutamakan dunia luar manusia tersebut. Ekstrovert merupakan kebalikan dari introvert sendiri. Jadi, manusia dengan sifat atau jenis kepribadian ekstrovert adalah kepribadian cenderung membuka diri dengan kehidupan luar, lebih beraktivitas, dan lebih sedikit berpikir, serta orang yang senang berada di keramaian atau kondisi yang terdapat banyak orang daripada tempat yang sunyi. Ciri-ciri ekstrovert yaitu aktif, senang bersama orang, percaya diri, kadang dapat berlebihan, dan senang beraktivitas, lebih senang jika bekerja kelompok, gampang bergaul, lebih suka berinteraksi dengan banyak orang, dan lebih mudah mengungkapkan perasaan melalui kata-kata, dan berbicara atau melakukan dulu baru berpikir. Dan ekstrovert lebih senang berpartisipasi dalam sebuah interaksi, lebih senang untuk bercerita daripada mendengarkan orang yang bercerita, senang dengan kegiatan yang banyak orang seperti jalan-jalan, nongkrong, pesta, dan pergi ke konser. Nah, yang ketiga ada kepribadian ambivert. Ambivert adalah kepribadian manusia yang dapat berubah-ubah dari introvert menjadi ekstrovert, atau sebaliknya. Ambivert merupakan kepribadian manusia dengan dua kepribadian, yaitu introvert dan ekstrovert. Mempunyai kepribadian ambivert yang dapat dibilang baik karena manusia tersebut bersifat fleksibel untuk beraktivitas sebagai introvert maupun ekstrovert, serta berinteraksi introvert dan ekstrovert dengan baik. Ambivert sering terlihat mood atau moody berubah-ubah. Slide kelima ada tentang emosi. Menurut Stephen Robitt, terdapat 3 hal penting dalam emosi dan suasana hati, yaitu 1. Afeksi, nada perasaan, bagaimana kita merasakan sesuatu hanya dirasakan di dalam, namun tidak melibatkan aspek biologis, akan tetapi dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Kedua, emosi. Emosi dalam bahasa Indonesia sering dikenal sebagai perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi juga dapat dikatakan reaksi terhadap seseorang terhadap kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Yang ketiga ada tentang mood. Ini juga sama merupakan suasana hati atau respon yang terjadi setelah merasakan, melibatkan aspek biologis dan durasi, terjadi biasanya panjang atau lama. Bisa dalam hitungan hari, bulan, hingga tahun. Untuk mempermudah penjelasan di atas, saya memberi ilustrasi. Nah, dalam afeksi ada namanya flat effect. Efek datar biasanya adalah kategori orang represi, suka menekan atau memendam sesuatu, sebab efeknya berfungsi, namun emosinya tidak berfungsi dengan baik. Misalnya, teman meninggal tapi dia tidak mau menangis, bisa jadi menutup-nutupi kesedihan, dan bisa juga karena tidak respect pada teman sehingga tidak ikut merasakan sedih. Kalau emosi itu kenapa dikatakan melibatkan aspek biologis? Karena maksud seperti ini, contohnya orang yang marah wajahnya berubah merah, atau contoh lainnya seperti empati bisa merasakan, atau simpati larut dalam perasaan. Kalau mood biasanya seringkali timbul, tenggelam, kadang mereda, kadang pula memuncak, dan bila sudah ditingkatkan gangguan disorder. Sebenarnya secara keseluruhan emosi digolongkan dalam 2 golongan, yaitu 1. Emosi positif. Emosi positif itu bisa seperti rela, humor, kegembiraan atau keceriaan, senang dan kenyamanan, rasa ingin tahu, kebahagiaan, kesukaan, dan banyak yang lainnya. Sedangkan emosi negatif itu bisa seperti tidak sabaran,
kebimbangan, rasa marah, kecurigaan, rasa cemas, rasa bersalah, cemburu, jengkel, takut, depresi, kesedihan, dan rasa benci, dan banyak lagi. Nah, sekian dari informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi pendengarnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya.